Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Demilatina dengan NIM 24020201116. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 8 kunci model bisnis e-commerce. Jadi, di sini saya ambil seperti les private yang bisa diakses atau enggak bisa masuk ke lamannya secara gratis maupun ada yang berbayar. Nah, begitu. Yang pertama itu ada apa itu bisnis model? Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkapkan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan pada zaman tradisional dulu. Selanjut, yaitu ada manfaat bisnis model. Bisnis model adalah eh, cara yang sangat penting atau sangat tepat untuk keberhasilan usaha karena memberikan kerangka kerja strategis dalam mengelola sumber daya, pemasaran, dan operasional bisnis agar dapat bersaing dan bertahan di pasar digital ini. Dan 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu value proposition atau proporsi nilai. Nah, ini itu menyediakan platform pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra secara daring. Dan eh, dilakukan dengan cara interaktif dan konstekstual agar dapat dengan mudah mengakses bahasa dan sastra Indonesia melalui laman internet kapan saja dan di mana saja. Yang pertama itu ada menyediakan platform, sudah kan? Lalu ada materi pembelajaran yang memperhatikan variasi bahasa seperti dialek, sosiolek, register, dan budaya lokal. Lalu, fitur multimedia ini kita menyediakan video, audio, dan kuis yang mendukung bagaimana kemajuan teknologi sekarang dengan gaya bahasa yang modern. Dan kita juga akan memberi sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi bahasa. Memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama ada memudahkan akses belajar bahasa dan sastra di mana saja, meningkatkan kemampuan berbahasa dengan cara pendekatan budaya dan komunikasi digital. Yang terakhir itu adalah mendukung pembelajaran bagi penutur asing atau BIPA. Nah, selanjutnya itu ada revenue model atau model pendapatan. Itu adalah biaya langganan. Kita di sini menyediakan biaya langganan bulanan, tahunan, serta menyediakan paket khusus dan premium. Tetapi ini bisa diakses secara gratis, tetapi tidak selengkap yang berbayar, begitu kan? Nah, nanti kita di sini juga akan menjual paket khusus dan khusus. Misal sastra modern atau bahasa Indonesia yang kayak orang dapat memilih ingin fokus kemana gitu. Lalu ada biaya sertifikat dan uji kompetensi. Jadi setiap bulannya mungkin kita akan mengadakan ujian yang dimana itu akan kita beri sertifikat penghargaan secara resmi begitu. Dan ada kita dapat eh, mengajak kerjasama di bidang iklan edukasi dan sponsor dari lembaga bahasa. Lalu jasa konsultasi bahasa dan editing karya sastra secara online. Nah, ini tuh dapat diakses juga secara 24 jam untuk editing-editing. Nanti eh, kita memerlukan orang lain untuk membantu ini agar dapat berjalan secara online begitu dan 24 jam. Nah, manfaatnya manfaatnya yaitu kita dapat materi gratis dan ada juga fitur pembayaran yang akan mendapatkan materi secara menyeluruh gitu. Jika yang gratis itu hanya beberapa materi saja yang dapat diakses, tetapi kalau berbayar itu kita akan memberikan full materi yang memang apa sesuai dengan kelasnya mereka masing-masing. Nah, ini itu membantu kita untuk belajar kapan saja dan di mana saja itu juga. Jadi kayak memudahkan orang itu untuk mengakses ini. Yang ketiga yaitu market opportunity atau peluang pasar. Nah, kebutuhan pembelajaran bahasa terutama di era digital. Yang pertama, target kita adalah pelajar dan mahasiswa yang tentunya
memiliki pembelajaran di kelas itu tentang bahasa Indonesia. Nah, apa ya? Ini itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan sastra itu. Selanjutnya ada guru dan dosen. Guru dan dosen ini walaupun sudah matang dalam bahasa Indonesia, tetapi terkadang mereka harus perlu mengolok-ngalik, mencari-mencari tentang kemajuan bahasa Indonesia sekarang. Nah, yang selain itu ada penutur asing bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini tuh perlu banget ya untuk penutur asing karena tentunya mereka yang bersekolah terutama di universitas-universitas yang ada di Indonesia itu pasti apa ya, mempelajari bahasa Indonesia terutama, dan selain itu juga eh, berbicara sehari-hari dengan orang Indonesia yang dimana itu aplikasi kita ini dapat membantu untuk mereka semua yang ingin belajar bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada masyarakat umum. Masyarakat umum ini mungkin kita dapat membantu masyarakat yang memang kurang ingin kuliah dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tetapi kurang adanya biaya begitu. Jadi kita membantu mereka untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini itu dapat meningkatkan penggunaan teknologi pendidikan dalam pendidikan atau e-learning dan kesadaran pentingnya pelestarian budaya dan sastra, bahasa dan sastra. Nah, yang selanjutnya yaitu ada competitive environment atau lingkungan kompetitif. Nah, ini tuh banyak platform belajar bahasa dan sastra di internet. Jadi kayak kita memiliki pesaing-pesaing. Yang pertama itu adalah platform belajar bahasa asing. Ini tuh sudah banyak banget ya. eh, Berkeliaran di sosmed, di sosial media yang sekarang, di laman, di Play Store, di App Store, bahkan di Google pun kita dapat menemukan platform belajar bahasa asing. Yang selanjutnya ada platform khusus daring dari lokal. Ini tuh yang kita tahu pasti banyak banget les-les private, les-les online yang dapat kita unduh atau kita daftar di situ gitu. Terus lanjutnya yaitu ada media pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang konvensional. Nah, eh, kekurangannya yaitu banyak platform yang fokus kepada bahasa asing, tetapi sedikit yang khusus dalam bahasa dan sastra Indonesia ini. Jadi kayak kita tuh perlu nih sebagai apa ya, masyarakat pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita perlu untuk meningkatkan bagaimana penggunaan bahasa dan sastra Indonesianya. Nah, selanjutnya yaitu ada peluang mengisi kekosongan pasar dengan konten lokal dan budaya. Jadi kita dapat membuat konten tentang lokal dan budaya daerah kita sendiri. Nah, strategi yang dapat kita eh, tonjolkan yaitu adalah materi yang akan bervariasi bahasa dan konteks budaya yang ini mungkin dapat menarik perhatian dari banyak orang begitu. Selanjutnya ada pendekatan sosiolinguistik yang autentik dan konstekstual. Yang kelima yaitu competitive advance atau keunggulan kompetitif. Nah, materi yang diajarkan bervariasi, tidak hanya fokus kepada bahasa tetapi sosial dan budaya. Nah, materi ini mengintegrasi variasi budaya seperti dialek, sosiolek, kronolog sesuai eh, bahasa budaya pengguna. Lalu ada pengajar yang ahli dalam bahasa dan sastra Indonesia serta komunikasi digital dan konten multimedia interaktif yang menarik dan mudah dipahami. Terus ada kemitraan dengan lembaga pendidikan dan komunikasi sastra. Nah, keunikannya yaitu pendekatan pembelajaran tidak hanya fokus pada tata bahasa, tapi juga konteks sosial budaya dan penggunaan bahasa persuasif dan komunikatif dalam pemasaran dan iklan. Nah, selanjutnya itu ada yang keenam itu market strategi atau strategi pasar. Nah, ini itu kita dapat em, promosi melalui sosial media Instagram, YouTube, TikTok dengan konten yang edukatif dan menarik agar dapat menarik seseorang untuk menggunakan aplikasi ini begitu. Lalu ada
webinar atau workshop gratis untuk menarik calon pengguna. Jadi kita di sini dapat bagaimana ya kayak mengadakan workshop gratis melewati Zoom, Google Meet itu tuh agar orang-orang tuh dapat apa ya dapat dapat tertarik dengan laman yang kita buat ini. Nah, lalu kerjasama juga dengan sekolah, universitas, dan lembaga budaya. Dan setelah itu yaitu program referral dan diskon bagi pelanggan baru. Jadi kita akan menyediakan diskon bagi pelanggan baru yang memang itu akan menarik. Oh, ini nih mudah untuk dimengerti gitu. Dan bahasa pemasarannya yaitu kita harus menggunakan beragam bahasa iklan yang persuasif, sederhana, dan sesuai dengan target pasarnya. Memanfaatkan gaya bahasa yang hangat dan komunikatif agar mudah diterima. Yang ketujuh ini adalah organizational development atau pengembangan organisasi. Jadi struktur organisasi di sini yaitu ada tim pengajar bahasa dan sastra Indonesia yang pasti, lalu ada tim pengembangan konten multimedia dan teknologi informasi, dan tim pemasaran digital dan customer service. Pengembangan sumber daya manusianya yaitu pelatihan rutin untuk pengajar agar menguasai teknologi dan variasi bahasa. Selanjutnya ada workshop pengembangan materi sesuai tren dan kebutuhan pengguna. Dan manajemen mutunya itu ada evaluasi berkala terhadap materi dan layanan serta feedback penggunaan sebagai dasar perbaikan. Nah, yang ke-8 ini ada manajemen tim atau tim manajemen. Profil timnya dan peran timnya itu ada yang profil tim yang pertama adalah CEO dengan latar belakang pendidikan bahasa dan sastra, terus yang ahli dalam teknologi pendidikan, lalu manajemen pemasaran yang memahami komunikasi digital dan pasar persuasif, dan koordinator komunikasi belajar dan layanan pelanggan. Lalu peran timnya yaitu mengembangkan visi dan strategi bisnis, menjamin kualitas pembelajaran dan layanan, lalu membangun jaringan dan kemitraan. Nah, lalu ada integrasi kajian bahasa dalam e-commerce ini. Variasi bahasa dalam transaksi digital ini yang pertama adalah penelitian variasi bahasa pada transaksi e-commerce. Misal, Tokopedia menunjukkan penggunaan dialek daerah, sosiolek komunitas, dan kronolog yang khas. Lalu ada materi pembelajaran yang dapat mengadaptasi variasi bahasa ini untuk membuat konten yang autentik dan relevan. Lalu ada bahasa dan iklan dan slogan e-commerce ini. Nah, kita itu menyajikan ragam bahasa iklan di platform seperti Shopee, menunjukkan pentingnya bahasa yang persuasif dan sederhana, lalu sesuai dengan target pasar. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Platform pembelajaran bahasa dapat menggunakan gaya bahasa ini untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaannya. Nah, untuk BIPA sendiri kita menyediakan materi yang menggabungkan tata bahasa, kosakata, dan budaya lokal. Lalu ada menggunakan video interaktif dan kuis berbasis konteks budaya dan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan komunitas belajar, lalu menyediakan layanan konsultasi bahasa dan editing karya sastra secara online. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari 8 kursus e-commerce ini adalah bidang e-commerce di bidang pendidikan bahasa sastra Indonesia harus memperhatikan aspek aspek variasi bahasa dan komunikasi digital. Pendekatan ini meningkatkan relevansi, efektivitas, dan daya tarik serta produk pembelajaran. Melalui integrasi kajian bahasa dan teknologi, bisnis dapat membantu melestarikan bahasa dan budaya Indonesia sekaligus memenuhi kebutuhan pasar modern. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.